Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Ini ada tulisan yang sangat menarik yang memberikan edukasi pencerahan kepada kita semua. Sanggahan terhadap klaim 70 ulama ahli nasab yang menetapkan Sadah Habaib Ba'alwi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Jadi ada yang mengklaim, mengaku-ngaku, walaupun kita semua tahu kebiasaan Habib itu bisanya ngaku-ngaku. Ada 70 ulama ahli nasab yang mengisbat nasab Sadah Habaib Ba'alwi. Tepuk tangan saudara-saudara. Aslinya gimana? Validitas sumber. Kita harus tahu validitas sumber. Menelaah kitab Tobaqatul Ashraf At-Thalibin. Kitab Tobaqatul Ashraf At-Thalibin karya Sayyid Salim bin Abdul Latif Halabi adalah salah satu karya yang sering dirujuk dalam klaim keabsahan nasab. Namun sebelum menerima klaim itu beberapa perlu dijelaskan. Kredibilitas penulis. Penulis kitab ini meskipun berasal dari kalangan nasab Thalibin tidak memiliki akses ke metode verifikasi ilmiah seperti yang ada saat ini. Misalnya analisis genetik atau kritik historis yang mendalam. Metodologi yang digunakan kebanyakan ulama nasab pada era tersebut mengandalkan tradisi lisan dan dokumen yang rentan terhadap interpolasi, klaim politik dan kepentingan klan. Validitas klaim mereka tidak selalu dapat diuji secara ilmiah. Yang kedua, masalah dalam penyebutan 70 ulama, analisis kuantitas versus kualitas. Meskipun disebutkan 70 ulama, kuantitas tidak selalu menunjukkan kualitas. Pertanyaan pentingnya adalah yang pertama, apakah klaim tersebut mereka didasarkan pada bukti konkret atau hanya berdasarkan tradisi lisan? Yang kedua, apakah mereka menguji dokumen dan riwayat dengan pendekatan ilmiah atau hanya mengandalkan syukrah wal istifadah atau kemasyhuran dan penerimaan umum? Yang ketiga, syukrah wal istifadah, pendekatan yang tidak ilmiah. Metode syukrah wal istifadah yang sering digunakan dalam klaim nasab adalah pendekatan yang sangat lemah dalam konteks keilmuan modern. Berikut kritik terhadap pendekatan ini. Tidak ada bukti fisik. Metode ini hanya mengandalkan tradisi lisan dan penerimaan sosial. Tanpa adanya bukti fisik seperti manuskrip asli atau dokumen kontemporer. Rentan manipulasi. Tradisi lisan mudah dimanipulasi untuk kepentingan politik, sosial, atau ekonomi. Terutama dalam masyarakat yang menghormati warisan keturunan Rasulullah SAW. Yang keempat, analisis nasab secara modern. Perspektif ilmu genetik, fakta genetik yang relevan. Analisis genetik telah menunjukkan bahwa garis keturunan pihak ayah dapat diidentifikasi melalui haplogrup Y-DNA, haplogrup J1 subclade J1B58 dikaitkan secara ilmiah dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Haplogrup G ditemukan pada klaim keturunan Ba'alwi yang secara genetik tidak menunjukkan keterkaitan dengan haplogrup J1. Kurangnya dokumentasi dalam nasab Ba'alwi. Penelitian modern menunjukkan bahwa banyak klaim nasab yang tidak didukung oleh bukti genetik dan dokumentasi yang memadai. Misalnya nama Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir yang sering menjadi dasar klaim Ba'alwi tidak ditemukan
dalam dokumen sejarah sezaman, referensi ilmiah. Michael Hammer, University of Arizona, penelitian tentang Y-DNA menunjukkan bahwa garis paternal dapat berfungsi dengan tingkat akurasi tinggi. Dr. Sugeng Sugiarto, Indonesia, menegaskan bahwa analisis DNA dapat digunakan untuk menyingkap klaim nasab palsu. Yang kelima, ketidakkonsistenan dalam narasi sejarah. Ulama yang dikutip tidak sezaman. Sebagian besar ulama yang disebutkan dalam klaim ini hidup di era yang berbeda dari generasi awal Pahlavi. Ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana klaim mereka hanya berdasarkan pengakuan komunitas tertentu? Masalah kitab Ali Asyakron, salah satu referensi utama Pahlavi, adalah kitab karya Ali Asyakron yang menulis klaim nasab Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir pada abad ke-9 Hijriah, hampir 500 tahun setelah periode tersebut. Ini menunjukkan kurangnya dokumentasi primer. Yang keenam, kritik terhadap penggunaan kitab ini sebagai bukti absolut. Kitab Tabaqatul Ashraf at-Talibiyin tidak dapat dijadikan bukti absolut tanpa satu, verifikasi dengan dokumen sezaman. Yang kedua, analisis independen oleh sejarawan modern yang tidak memiliki konflik kepentingan. Yang ketiga, dukungan bukti genetik yang relevan. Yang ketujuh, penutup. Pentingnya pendekatan ilmiah keabsahan nasab ini adalah hal penting terutama dalam konteks dzurriyyah Rasulullah SAW. Namun, klaim tanpa bukti yang kuat hanya akan menimbulkan kebingungan. Ilmu sejarah, filologi, dan genetika harus digunakan untuk mendukung klaim itu. Bukan sekedar jumlah ulama yang disebutkan dalam kitab kuno. Referensi modernnya Profesor Dr. Marazim Ali, Filologi Universitas Airlangga, menekankan pentingnya pendekatan filologi dalam membuktikan klaim nasab. Michael Hammer, pakar Y-DNA dengan penelitian mendalam tentang haplogrup. Dr. Spencer Will, ahli genealogi genetik. Kesimpulan, klaim 70 ulama ahli nasab hanya dapat dianggap valid jika didukung oleh bukti ilmiah modern yang hingga saat ini tidak ditemukan dalam klaim Pahlavi. Jelaskan. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.